diajarkan untuk supaya dia beramal soleh, seperti biasakan ikam membantu orang tuh, nah kawalan ikam di sekolahan sana bantu ikam kalau ada uang lebih ya 10.000 kawalan kada besi duit barina berbagi 2.000 ke 4.000 barang ikam 6.000 lebihnya. Atau ikam bawa makanan jangan dimakan seorang lah, bagi tuh kawalan ikam. Ini latihan untuk dia berbuat baik hanya sebatas mendapatkan latihan saja, pahala belum dapat, yang dapat orang tuanya. Setiap kebaikan yang dia lakukan dapat pahalanya, cuman oleh Allah ditransfer ke orang tuanya. Di saat si anak pandai berbagi kepada orang, si orang tuanya yang sugih. Ya, anaknya sembahyang karena di usia masih 8-9 tahun, belum pernah bermimpi, ya, belum pernah haid juga karena laki-laki. Ya, maka ketika ia berbuat baik itu kembalilah pahalanya kepada kuitan. Apabila sudah balik, baik itu dengan sebab haid, mama aja, kenapa? Tiba-tiba aku berdarah. Kenapa leh? Takajud tuh, pasti di pertama kali dia takajud, kaget. Kenapa aku begini aja? Padahal itu memang haddut taklif, ya, batas kewajibannya dia itu. Balik ikam ni nak ai. Ya, oh, itu namanya haid nak, gitu. Itu namanya haid. Seminggu itu nak ai. Dihitung nak. Nah, hari apa? Ikam keluarnya hari Sabtu, nanti dihitung Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu lagi kena ikam lihati, tangati kan. Nah, pas seminggu atau 6 hari berhenti mah, sudah. Ikam mandi, habis mandi junub, ikam sembahyang. Waktu sembahyang ikam wajib sembahyang pada sembahyang. Ya, karena ikam mulai ini kalau pada sembahyang dosa ikam. Ya, itu. Sebelumnya belum pernah haid, ya, sehingga kanak-kanak tadi itu karena masih usianya di bawah 15 tahun, ya sembahyang, ikam sembahyang, ya mah malas mah anak kuring aja, ya, akhirnya kada sembahyang belum dosa dia, ya, orang tuanya kada dapat dosa juga, karena belum ada kewajiban buat dia. Nah, di saat sudah haid, padahal aku ini belum 15 tahun mah haid, tapi kenapa sudah haid? Nah, itu. Oh, ikam sudah balik. Ikam hanya 10 tahun atau 11 tahun, tapi ikam itu sudah balik namanya sekarang. Itu tanda kegadisan ikam. Tanda kegadisan, bukan kekanakan lagi ikam. Mulai ini ikam harus bujur-bujur menjaga diri ikam. Sembahyang jangan ditinggal. Waktu puasa kena di bulan Ramadan ikam wajib puasa. Nah, mulai dilatih, ditekankan. Kamu ikam meninggalkan ikam dosa ikam. Nah, aku kadang merintahkan aku dosa juga. Jadi ikam bantu aku sebagai kuitan. Ya, ikam juga jangan menjerumuskan ikam dengan lembah dusta atau lembah dosa. Gitu. Ya, tapi kalau sudah 15 tahun, ya, haidkah, kada haidkah, tetap dia masuk kategori balik. Lakian juga mimpikah, kada mimpikah, tetap dia sudah masuk balik. Ya. Wal bulugh, ingat bacaan di situ. Wal bulugh, adapun balik, huwal usul ila haddi taklif, sampai kepada batas kewajiban. Kewajiban. Jadi kalau sudah wajib, maka wajib ditekan. Makanya taklif di sini bukan wujub. Haddul wujub bukan begitu kalimatnya, tapi haddut taklif. Haddut taklif itu kalau ia kada mau kita paksa. Taklif namanya. Kallafa yukallifu taklifan, dipaksa, bukan wujub. Wajaba yajibu wujuban, bukan wujub, tapi taklif. Artinya ikam sembahyang kada mau, ikam sembahyang, ya, dipaksa sampai dia sembahyang. Kada mau sembahyang ikam, kada mau sembahyang. Ya ma sembahyang dia. Ya ba. Jadi wajib dipaksa karena sudah mencapai batas waktu untuk dipaksa sembahyang. Dipaksa puasa, kalau tidak ente dosa, begitu. Ikam dosa, aku pun dosa membiarkan anak kada sembahyang yang sudah mencapai masa wajibnya. Aku biarkan ikam kada sembahyang, aku yang dosa. Nah, sekarang kalau ikam sembahyang, ikam yang dapat pahala, aku kada dapat lagi. Kada dapat lagi orang tuanya. Begitu. Tapi kalau belum balik, si orang tuanya yang beruntung, karena orang tuanya yang dapat
dapat pahala. Tapi kalau sudah balik hadut taklif, anaknya itu yang dapat pahala. Dia dia sholat, dia sendiri dapat. Dia puasa, dia sendiri dapat. Dia zakat, dia sendiri dapat. Ya, dia tulak haji, dia sendiri dapat. Ya, kemudian dia sodakoh, dia apa saja amal soleh dia dapat sendiri. Orang tuanya kena dapat. Makanya wajib kalau sudah yang balik itu diniatkan. Karena kalau kada diniatkan kada dapat. Diniatkan ini pahalanya sagan kuitanku, ini sagan ayahku, ini sagan abahku. Makanya doa arwah, kita ziarah nih ke arwah. Yang khilaf itu di situ kalau tidak diniatkan untuk pahalanya kepada orang yang meninggal, itu ada khilaf. Mereka maaf ya yang kita sebut dengan Wahabi yang anti tahlil, anti doa arwah, ya, menyatakan tidak sampai. Memang pendapat kebanyakan tidak sampai kalau tidak diniatkan untuk arwah. Ya, tapi kalaunya Allahumma ja'al wa ausil, ya Allah sampaikan pahala bacaan Al-Quran saya, sampaikan pahala zikir saya, sampaikan pahala tasbih saya, sampaikan pahala salawat saya ila ruh, kepada ruh almarhum Bapak Fulan bin Fulan. Sampai itu sepakat ulama, tidak ada khilaf. Kalau ada kalimat Allahumma ja'al wa ausil wa taqabbal thawab ma qara'nahu ila nuh. Jadi kita menghadiahkan bacaan kita tadi yang kita baca, kita dapat pahalanya, kemudian kita hadiahkan kepada almarhum tadi itu. Kalau tidak ada kalimat menghadiahkan, mengisolkan, maka tidak dapat. Nah itu tidak dapat. Al-makna annal alamati ad-dallata kullu wahidatin minha ala bulughil insan hadda taklif. Maknanya sesungguhnya tanda-tanda yang menunjukkan kepada setiap satu daripada tanda-tanda tadi itu adalah ala bulughil insan, atas sampainya seseorang hadda taklif pada masa kewajiban. Bisyartil aqli, yaitu dengan syarat dia punya akal. Kan manusia punya akal ada juga, nang kada berisi akal manusia gila namanya. Amun gila meskipun sudah jenggotnya 1 meter, kada bayi lagi, kada kekanakan lagi, janggutnya sudah 1 meter, kada wajib sembahyang. Jangan disariki kena. Ikam ni sudah bulug ikam. Janggut aja ikam sudah 1 meter ikam. Rambut sudah 1/2 meter, kada dicukur-cukur, sembahyang ikam. Orang gila suruh sembahyang. Ya, ketawa-ketawa aja itu. Kamu gila, kamu gila. Orang gila bisa kepada orang gila, gila kamu gila. Harap tuh gila aja. Jangan, orang gila nggak wajib. Rufi al-qalam, buku catatannya dicabut, tidak dipungsikan. Inya behera di jalan, behera di masjid. Jangan disariki, dasar ikam gila, wajar ikam ini, kada berakhlak ikam. Palingnya senyum aja, kamu gila. Orang gila dimarahin ya sampai memarahi seorang. Orang gila. Tidak ada dia melakukan apa saja nggak dicatat dosa, beribadah apa saja kada dicatat pahala. Nggak ada dia, karena rufi al-qalam, buku catatan. Malaikat aja angkat tangan. Malaikat, amun kita ada raqib atid, ya kalau ada yang nulis kebaikan, ada yang menulis keburukan. Sekecil apapun kebaikan kita ada catatannya, dan sekecil apapun keburukan kita ada catatannya. Ya. Tapi orang gila, segenal apapun kebaikan tidak ada catatannya, segenal apapun perbuatan dosa tidak ada catatannya. Lepas dia. Ujar malaikat, ini bukan gawianku ini sudah, ya, sekehendaknya aja, serah aja, sakar PDW sudah. Sekehendak ikam hendak melakukan apa gitu,
Kalau ada hukum buat dia orang gila. Makanya hukumnya khusus nanti di akhiratnya itu nggak disamakan dengan kita orang. Sama dengan binatang. Jangan disalahkan binatang. Ya. Binatang itu ju'ilat minat turab wa u'idat ila turab. Dijadikan dari tanah akan dibulikakan ke tanah. Tidak ada surga neraka ditawarkan bagi dia, tidak ada. Makanya bebas hidupnya dia. Anaknya memperkosa mamahnya, mamahnya memperkosa anaknya. Oh ya, ini yang jago memperkosa yang jantan, padahal anaknya seorang. Oh ya, namanya ayam atau namanya kambing atau sapi, binatang, tidak ada catatan buat dia. Tapi jangan kita berperilaku seperti binatang. Kita ada catatannya. Ya, ada catatannya. Jangan merasa kita aman. Kalau binatang, aku mengumpati sidin aja, jangan mengumpati sidin binatang. Ya, sidin mati jadi tanah, kita mati. Memang jasadnya jadi tanah, ruh kita akan dikekalkan oleh Allah untuk dimintai pertanggungjawaban. Apa yang dilakukan, apa yang digawe, ya, gawian baik, gawian yang buruk itu semuanya ada catatannya. Yauma idzin tuhadditsu akhbaraha faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Ya, sekecil apapun kebaikan kita ada catatannya, ada timbangannya. Ya, begitu juga sekecil apapun perbuatan dosa kita ada juga catatannya, ada juga timbangannya. Seperti itu. Yang pertama, tamamu 15 sanatan fi dzakari wal unza. Ini hukumnya bagi laki-laki dan bini-bini sampai 15 tahun. Ya, sampai 15 tahun. Annal ula min alamatil bulugh an yamdiya 'ala as-sabi aw as-sabiyya min ba'di infisali jami'i badani 15 sanatan ghamariyatan tahdidiyatan. Ya. Artinya maknanya yang pertama, tanda daripada baligh seseorang itu adalah melewati batas masa bayinya dia atau bayinya dia sebagai laki-laki dan perempuan mimba diinfisalih, setelah dilahirkan oleh mamahnya, ya, jami' badanihi, ya, lepas daripada rahim mamanya, 15 sanatan, yaitu jumlahnya 15 tahun. Setelah dilahirkan itu yaitu jumlah maksimalnya 15 tahun. Qamariyatan, ya, di sini hitungannya hitungan tahun Qamariyah, tahun Hijriyah. Tahun Qamariyatan, ya, tahun Qamariyah. Ya. Tahun Qamariyah. Masehi, ya, Masehi. Hitung. Tahdidiyatan, ya, dengan batasan-batasannya. Makanya dicatat, ada akte kelahiran dicatat tuh, ya, dicatat. Ini lahirnya bulan apa ini? Bulan Agustus, pas 17 Agustus. Ya. Namanya siapa? Agustina. Karena Agustus, jangan juga. Ya, disama-samakan begitu. Agustus, catat 17 Agustus, bulan berapa, tahun berapa. Jadi supaya mengenangnya begitu. Untuk terutama, ya, mengetahui batas maksimal dan standar serta minimal balighnya. Karena batas waktu minimalnya 9 tahun. Laki bini, ya, minimalnya itu dengan bermimpi, sebab bermimpi, ya, atau di atas itu 10 tahunkah, 11 tahunkah, 12 tahunkah, disebabkan apa? Ya, lakian disebabkan mimpi, binian disebabkan haid. Nah, itu lakian mimpi, binian haid. Atau batas waktu 15 tahun, kada suah mimpi, ya, ihtilam lakian, kada suah haid binian, tetap itu sudah mencapai batas kewajiban. Wal ihtilam, adapun ihtilam, wal ihtilamu fi dzakari wal unsa li 9 sinin, bermimpi baik laki-laki ataupun bini-bini yang berusia 9 bulan. Al ihtilam ma'khudun min al hulum bi dhammil ha wa sukunil lam wa huwa ma yarahu an-naim fi naumihi. Yaitu bermimpi itu adalah ma yarahu an-naim, orang yang
melihat, menyaksikan fi naumihi dalam tidurnya. Wal murad huna amrun khas wa huwa al-imna. Ya, yang dimaksud melihat atau menyaksikan di dalam mimpinya itu adalah perkara yang khusus, wa huwa al-imna, yaitu bisa menyebabkan ikhrajul mani, keluarnya mani atau sperma. Ya, kadang berbuat macam-macam. Mimpinya itu cuman berjajapayan aja, berjajapayan kayak ini, ya kan? Karena yang dijapainya binian, atau si biniannya dalam mimpinya itu cuma dijapai-japai lakian. Ya, kan tidak mungkin binian yang menjapai-japai. Pasti binian dijapai, lakian yang menjapai. Dijapai-japai gini. Karena dalam mimpi akhirnya sampai keluarlah sperma. Padahal mimpinya itu hanya sebatas dorongan, memberikan tanda kalau dia sudah mencapai masa baligh. Kaget dia. Cerita dengan mamahnya atau dengan abahnya, "Abah, aku tadi mimpi baik." Mimpi kenapa? Karena tahu juga mimpinya itu aku cuma menjapai sidin, tahu-taunya keluar sperma. Aku takut juga aku, tiba-tiba basah selawarku. Nah itu ya, basah selawarku. Banyu apa ini aku tahu, kada mengerti aku. Oh jadi si abahnya, ikam ini sudah balik nangaya tongaya, balik ikam itu. Tapi akan macam-macam. Aku cuma japai-japai gitu nah dalam mimpiku itu, tahu-tahu keluar. Nah iya itu tandanya balik ikam. Binian kayak itu juga. Ya, aku dijapai-japai aja. Nah itu, aku dijapai-japai itu taunya ada keluar. itu sudah masa balik. Nah berarti itu. Atau kadang-kadang suami mimpi tiba-tiba, nah aku ini terluka kah? Kenapa? Ada darah keluar nih. Apa ini, bawa ke dokter? Padahal itu tanda balik. Haid namanya, haid dini. Haid dini gitu. Hanya al-ma'na an-nasaniyata min alamatil bulugh as-sabi was-sabiyah. Maknanya sesungguhnya yang kedua ini, yang kedua ihtilam ya, fi dzakar wal unsa tisin sinin. Yang kedua ini daripada tanda balighnya sobi, anak bini, anak laki-laki, wasabiyah, dan anak bini-bini, khurujul mani, yaitu bisa keluarnya banyu sperma, ba'da ikmalihima tis'a sinin qamariyatan takribiyatan, setelah sempurna usianya itu 9 tahun ya, 9 tahun qamariyah takribiyah ya, 9 tahun. Bulan apa? Bulan Muharram. Pas tanggal 1 Muharram aku 9 tahun. Pas saat itu aku tadi malam ya, tanggal 2-nya aku bermimpi. Itu mimpi dijapai kalau bini-bini, atau mimpi menjapai laki-laki, maka itu tandanya dia balik. Kalau sampai khurujul mani, keluar spermanya. Falau wasala ilal ghasbah summa ada ka'an yumsika dzakarahu inda ihsasihi bihi lam yablugh bihi inda Ibn Hajar wa khalafahu ar-Ramli. Ya. Nah sekarang ini maaf ya, pembahasannya sedikit lebih detail. Ya. Pas di dalam mimpi itu, maaf ini, di dalam mimpi itu dia mau keluar spermanya. Kemudian maaf ya, ditahan sama dia, langsung dipegang begini, terkait, ditahan. Ya, mungkin bisa jadi seperti itu kan? Ya, ditahan sama dia, tahan. Ada apa ini? Dia merasa mau keluar, tapi ditahan kayak ini. Sampai akhirnya dia terbangun. Nah, ayo, sudah kada ini lagi, biasa lagi, dilihat, wah, kada keluar. Nah, apa tuh? Karena kada keluarnya itu disebab ditahan. Ya, begitu ditahan kada keluar. Nah, karingnya dia, padahal dia tahan begini, sakit jadi dia lanjut, tahan. Nah, kada keluar. Nah, apa ini hukumnya? Padahal dia sudah bermimpi.
ya. Kemudian kada keluarnya itu sebab ditahan. Jadi sampai spermanya itu mau naik ke sini, udah tinggal tahannya di sini, bulik lagi atau tertahan di sini. Nah, maka di sini jar, ya, lam yablugh bihi inda Ibn Hajar. Kata Imam Ibnu Hajar itu min ulama Syafi'iyah. Ibnu Hajar itu dia belum jadi itu balignya tuh. Belum jadi balignya. Kenapa? Karena banyu terlihat di situ. Ya, ada keluar. Ya, karena ditahan tadi. Akhirnya kada sampai kelihatan bajunya spermanya tadi itu. Maka dia dihukumkan belum baligh. Ya, kata Ibnu Hajar. Tapi wa khalafahu Ramli, pendapat Imam Ramli itu tetap baligh. Ya, tetap baligh. Ya, dia keluar, enggak keluar, dia merasa ada banyu yang mendorong dia untuk keluar. Ya, meskipun pada kenyataannya dilihat kan ada. Ya, tapi dia merasa itu ada banyu dorongan keluar. Maka kata Imam Ramli itu tetap baligh. Ya, karena dia ada ihsas. Ihsas itu ada merasa gitu loh. Kalpatur, macam orang kesatrum. Gitu. Apa dalam Bounjun namanya apa itu? Jerujut. Iya, ada jerujutnya di situ. Ya. Maka kalau ada jerujut di sini memang disebutkan seperti itu, bukan berarti saya jorok. Karena nanti kalau kada detail nanti repot kalau sampai ada yang begitu. Ya. Kalau sampai jerujut ada dua pendapat. Ini di bawah usia 15 tahun. Mimpi ya dengan bini-bini. Akhirnya sampai dia mengeluarkan sperma. Ketika mengeluarkan spermanya tadi itu, baik itu ditahan begini sehingga tidak jadi keluarnya, ataupun dia tidak ditahan seakan keluar tapi pas dilihat tidak ada, banyunya tidak ada, tapi dia merasa ada jerujut di situ, ada patur. Maka ada dua pendapat ulama. Kata Imam Ibnu Hajar itu dia sudah sampai masa baligh meskipun tidak terlihat banyunya. Kata pendapat Imam Ramli belum. Iya. Maaf, sebaliknya. Kata Ibnu Hajar maka dia belum baligh karena enggak ada bukti banyu spermanya keluar. Tapi kata Imam Ramli tetap dia baligh karena sudah ada ihsas, merasa ada sesuatu yang keluar. Jadi ada dua pendapat. Kemudian yang ketiga, yang terakhir, wal haidu, haid fil unsa li tis'i sinin. Ya. Al haid lughatan secara bahasa as-sayalan. As-sayalan. Sayalan itu mengalir. Ya, mengalir gitu. Sail. Ada sail itu banjir. Banjir kan mengalir begitu tuh. Ya, itu haid. Wa syar'an, ya, menurut syara haid itu damu jibillatin, ya, dam jibillah, darah yang memang menjadi jibillah, tabiat, karakter, ya, menjadi kebiasaan, itu jibillah. Makna jibillah itu adalah maknanya bisa karakter, bisa tabiat, bisa menjadi kebiasaan. Kebiasaan siapa? Kebiasaan bini-bini. Kalau sampai ada bini-bini kada haid, ini perlu dicurigai, perlu dibawa ke dokter. Berarti nggak sempurna dia. Karena haidnya itulah menunjukkan kesempurnaannya seorang perempuan. Karena haid itu, ya, penyakit membawa penyakit. Macam orang wahin. Makanya kenapa orang wahin itu dianjurkan untuk mengucapkan alhamdulillah. Wahin, alhamdulillah. Karena itu penyakit membawa penyakit. Wahin itu penyakit, tapi membawa penyakit. Begitu dia wahin, berapa bakteri keluar, berapa virus keluar. Makanya jangan ditahan-tahan itu. Bahaya itu, bahaya. Jadi keluarkan. Dikeluarkan, alhamdulillah, gitu. Karena dia akan mengeluarkan penyakit.
Sama haid itu mengeluarkan penyakit. Jadi sehat bini-bini kalau sudah haid, maka disebut dengan oh ini masa subur. Oh, subur kayak orang tanah tandus kemudian kena air hujan, subur. Oh, subur. Nanam apa aja, jagung bisa jadi. Pisang jadi, apalagi kecambah. Wah, begitu. Begitu juga sama bini-bini kalau sudah masa haid itu selesai, itu ada masa subur. Jadi tinggal pandai-pandai suami kalau hendak banyak anak. Pas di masa subur langsung ditanami di situ. Anak keluar. La ilaha illallah. Ya, ada masa-masa subur, ada masa-masa kemarau. Makanya harus tahu kita kalau nggak mau punya anak nggak usah pakai KB, karena ada masa-masa kemarau di situ. Kalau sudah masa kemarau ditanamin pun nggak bakalan jadi karena kemarau. Nah, ya, kita tanamin apa saja kan bakalan jadi, mati di situ. Ada masanya itu, ada harinya, ada masa subur. Jangankan ditanam, kita huntal aja, tung, jadi. Kada sengaja aku jadi akhirnya. Di masa subur. Aduh, seperti itu. Jadi ada ilmunya semuanya. Yakhruju min aqsa rahimil mar'ah. Haid itu keluar min aqsa, dari dasar rahimil mar'ah, rahimnya seorang bini-bini. Dari dasar keluarlah itu. Banyu habang itu. Ala sabili sihhati fi awqatin makhsusatin. Dalam keadaan dia sehat. Tidak ada faktor penyakit ini, penyakit itu keluar, tidak ada. Sehat dia. Karena itu watak karakter perempuan harus di dalam sebulan sekali itu ada yang keluar. Jika tidak, maka bermasalah dia. Kalau keluar berarti normal ini perempuan, sehat ini perempuan. Makanya ala sabili sehat, nggak usah diragukan, nggak usah dikhawatirkan, sehat aja itu. Ya, penyakit bukan penyakit itu. Ya, darah-darah memang untuk menjadikan kesehatan bagi seorang perempuan. Fi awqatin makhsusatin, di waktu yang tertentu. Waktu tertentu biasanya dilihat, dicatat. Makanya perempuan ini mencatat nanti dari permulaannya. Ya, kalau dia waktu pertama kali keluarnya itu biasanya di awal bulan atau di minggu pertama, itu biasanya seterusnya di minggu pertama keluar, karena sebulan sekali. Ini bulan Agustus, ini Agustus atau Muharram, di tanggal 1 Muharram aku keluar sampai tanggal 6, lebihnya tanggal 7 Muharram aku berhenti. Nanti di bulan berikutnya Safar siap-siap aja. Di awal Safar dia akan siap keluar. Dia akan mengikuti terus. Ya, di permulaannya pertengahan bulan, maka di berikutnya pertengahan bulan. Awalnya minggu pertama, maka di minggu pertama lagi di bulan berikutnya. Seperti itu. Iya. Dan jangan kaget kalau sampai 1 minggu, kemudian 1 minggu ini dia biasa keluar. Kemudian kok kenapa di bulan ini lebih daripada 1 minggu, sampai 2 minggu keluar terus dia. Tapi maksud keluar terus di situ nggak setiap hari, mungkin 2-3 hari keluar. Tapi hitungannya kok nggak berhenti ini sampai 2 minggu. 2 minggu itu berapa? 14 hari, maka dihitung sampai 15 hari. Kalau sudah sampai 15 hari, ya, itu batas maksimal masa haidnya seorang perempuan. Kalau di dia di hari pertama, ya, keluar tanggal 1, tanggal 2 nggak keluar, tanggal 3 keluar, tanggal 4 keluar sedikit, tanggal 5 nggak keluar, tanggal 6 keluar lagi, berhenti, tanggal 7 nggak ada keluar, berarti suci. Ya, suci. Tiba-tiba keluar lagi tanggal 8-nya, tanggal 9 nggak keluar, tanggal 10, tanggal 11, tanggal 12 suci, tahu-taunya keluar lagi tanggal 12. Ya, tanggal 12, tanggal 13, ya, suci, tanggal 14 keluar,
Ya, tanggal 14 keluar. Tanggal 15 suci, nggak keluar. Mandilah dia, alhamdulillah suci nih, tanggal 15 nih. Ya, tanggal 16 suci, tanggal 17, tanggal 18 ada plek sedikit keluar. Berturut-turut 2 hari. Nah, hitungannya yang 15 hari, yang 14 hari pertama itu haid, tidak wajib qada sholatnya. Ingat, sholat tidak wajib kok qada. Ya, ada bonus dari Allah Subhanahu wa taala bagi seorang perempuan. Ya, tidak wajib qada karena masuk kategori haid. Dari tanggal 1 sampai tanggal 15 itu masa haid. Enggak usah diperiksa ke dokter. Ya, karena itu bukan apa-apa. Nah, ketika tanggal 15 suci, tanggal 16 suci, tanggal 17, tanggal 18 ternyata keluar lagi, ada plek-plek lagi. Ya, keluarnya sedikit. Maka itu baru perlu diperiksa ke dokter, karena darah yang keluar di tanggal 17 dan 18-nya tadi itu bukan darah haid, tapi disebut dengan darah istihadhah, yaitu darah penyakit. Kalau penyakit baru dibawa ke dokter. Seperti itu. Macam orang nipas. Orang nipas rata-rata 40 hari keluar haid, keluar darah, kemudian berhenti. Ini 40 hari sampai 50 hari keluar darah terus, sampai 55 hari tetap keluar, sampai 59 hari dia keluar, ke 60 harinya berhenti. Itu masa nifas. Jumlah maksimalnya itu masa nifas itu. Nifas. Dia nggak wajib qada sholat. Jika di masa 60 hari ini sudah suci, 61 suci, 62 suci, 63 keluar lagi darah itu, tapi habis itu nggak ada lagi. Maka yang hari yang 1 hari ini disebut istihadhah, wajib dikodok sholatnya di situ apabila ditinggalkan. Ya, sedikit masalah haid seperti itu ya. Ya, jangan dijadikan alasan nanti nggak ada sholat sebab haid. Dan mujibilatin yakhruju min aqsa rahimil mar'ah ala sabil sihah fi awqatin makhsusatin, pada waktu yang dikhususkan. Al ma'na anna thalithata min alamati bulughi sabiyyah aw tahid an tahida ba'da an tamdi 'alaiha 9 sinin ghamariyatan takribiyatan fala yadurru nuqsanu ma la yas'u haydan wa tuhran wa huwa maduna 16 yauman. Nah, sekarang bagaimana seseorang itu kan batas minimalnya 9 tahun. 9 tahun seseorang itu lakian atau binian. Ini sekarang binian. Dia haid. Ya, haid. Haid 9 tahun kurang berapa? Kurangnya 10 hari. Jadi 9 tahun kurang 10 hari, maka masuk kategori balik. Iya. Tapi kalau 9 tahun kurangnya 20 hari, iya, kurang 20 hari atau kurang 1 bulan, maka tidak dimasuk kategori haid balik. Kada masuk kategori balik. Penyakit harus diperiksa ke dokter. Ya, tapi kalau kurangnya di bawah 15 tahun, 15 hari, 9 tahun kurangnya 15 hari, ya, 9 tahun kurang 15 hari, 9 tahun kurang 14 hari, 9 tahun kurang 13 hari dia keluar darah, ya, dari rahimnya, maka itu masuk kategori haid dan dia sudah masuk kategori baligh. Ya, ingat di sini. Dan meskipun dia sudah 9 tahun keluar darahnya, pas dihitung-hitung, ya, ternyata 9 tahun kurang 1 bulan, tidak masuk kategori haid, penyakit. Ya, tapi kalau kurangnya 15 hari atau 14 hari masuk kategori haid. Wallahu a'lam bissawab.